Pada masa jahiliyah dulu, ada seorang raja bernama Habib bin Malik yang tinggal di Syam. Dia adalah seorang penyembah berhala yang fanatik dan juga membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menulis surat untuk Raja Habib perihal Rasulullah. Surat itu membuat Raja Habib penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia membalas surat tersebut kalau ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah raja dengan membawa 10.000 orang lainnya ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat Mekah, Raja Habib mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah sampai di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy lainnya. Setelah bertemu Abu Ahal, Raja Habib bertanya, "Seperti apa Muhammad itu?" Abu Jahal kemudian menjawab, "Sebaiknya Tuan tanyakan pada Bani Hashim." Salah seorang Bani Hashim menjelaskan, di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi, sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami. Raja Habib makin penasaran, dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata, "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah." Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi, dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu, dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubaish dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam.'" Untuk diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu, sehingga bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu